Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPS kelas 8. Kali ini mengenai kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Sebagai awal, ini dulu bahwa negara kita pernah mengalami beberapa kali perubahan masa kolonial. Yang pertama pada tahun 1602 sampai 1799, perdagangan negara kita dikuasai oleh VOC. Sampai kemudian pada tahun 1800 sampai 1808, kita langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1808 sampai 1811, pemerintahan kita dikuasai oleh Prancis. Kita menjadi Republik Batak. Sampai pada tahun 1811 sampai 1816, pemerintahan diambil alih oleh Inggris. Dan di tengah-tengahnya, yaitu pada tahun 1814, di Eropa sana, Prancis yang dipimpin oleh Napoleon mengalami kekalahan. Sehingga kemudian Eropa melaksanakan Kongres di Wina, Australia, untuk membagi wilayah-wilayah kekuasaan Eropa di wilayah lain. Dan untuk Inggris dengan Belanda dilaksanakan Convention of London, yang salah satu kesepakatannya adalah bahwa Inggris kembali menyalahkan Indonesia kepada Hindia Belanda, sehingga Hindia Belanda kembali menguasai Indonesia pada tahun 1816 sampai 1942. Belum berikutnya kita dikuasai oleh Jepang. Ada beberapa kebijakan pemerintah kolonial yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah monopoli perdagangan, yang kedua paksa, yang ketiga sewa tanah, dan yang keempat adalah tanam paksa. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai monopoli perdagangan, yaitu penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dalam hal ini kita dikuasai oleh VOC dari Belanda. Awalnya kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat karena tujuan mereka adalah untuk berdagang. Tapi kemudian terjadi perubahan karena Belanda berusaha memonopoli perdagangan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba, dengan cara menghasut kerajaan-kerajaan agar berperang dengan kerajaan lainnya. Kemudian Belanda akan mendukung salah satu pihak dengan perlengkapan perang yang lebih modern sehingga Belanda bisa menang, dan sebagai imbalannya pemerintah Belanda akan meminta raja untuk menandatangani kontrak monopoli, sehingga rakyatnya hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan kepada VOC dengan harga yang mereka tentukan, dan biasanya harganya sangat rendah. VOC menguasai perdagangan Indonesia sekitar 200 tahun, sehingga akhirnya VOC bangkrut karena diantaranya penyebabnya adalah korupsi. Sehingga pada tahun 1800 Belanda mulai menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia sebagai penjajah. Kebijakan kedua adalah kerja paksa atau kerja rodi, yaitu penduduk Indonesia harus bekerja tanpa upah yang layak dan tanpa makanan yang memadai pada perusahaan tambang, perkebunan, ataupun pada saat pembangunan jalan. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Jalan ini sepanjang 1000 km dari Cilegon, Banten, melalui Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Daendels saat kita menjadi Republik Batak sebagai bagian dari Prancis, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811. Tujuan dibangunnya jalan ini adalah untuk kepentingan militer dan jalur penghubungan kota-kota penghasil tanaman ekspor di Pulau Jawa.
Bisa kita lihat di sini jalan yang berwarna merah ini adalah jalan yang dibuat dari Anyer sampai Panarukan, begitu panjang, memanjang sepanjang Pulau Jawa. Dan pada proses pembuatannya ribuan penduduk Indonesia meninggal dunia karena kerja paksa. Kebijakan ketiga adalah sewa tanah atau land rent, yaitu petani harus membayar sewa tanah walaupun dia memilikinya, karena semua tanah dianggap milik Raja Inggris. Jadi ini dilaksanakan ketika Indonesia dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut, dengan harga sewa yang tergantung pada kondisi tanah, dan pembayaran sewa tanah tersebut dilakukan dengan uang tunai. Untuk penduduk yang tidak memiliki tanah, maka dia dikenakan pajak kepala, yaitu dia harus bekerja sebagai pengganti pajak. Dan kebijakan ini ditetapkan di Pulau Jawa, tapi tidak diterapkan di daerah dia karena sebagian lahannya sudah digunakan oleh swasta, dan juga tidak diterapkan di Parahyangan karena sudah ditanami tanaman wajib kopi, ya, karena ini sangat bermanfaat bagi pundi-pundi keuangan penjajah kita. Tapi sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Di antaranya penyebabnya adalah sulitnya menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah. Kemudian juga sulitnya menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah karena masih terbatasnya peralatan pada saat itu. Kemudian adanya keterbatasan jumlah pegawai. Begitu luas Pulau Jawa tidak bisa diawasi atau diawasi oleh jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak. Dan di masyarakat desa mereka belum mengenal sistem uang sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Kebijakan keempat adalah tanam paksa atau kultur stelsel. Ini diterapkan saat Indonesia kembali menjadi daerah jajahan Hindia Belanda. Dipimpin oleh Van den Bosch yang mewajibkan petani menanam tanaman wajib berkualitas ekspor, teh, kopi, dan kakao, untuk menghadapi kesulitan keuangan Belanda akibat perang. Di sebelumnya Belanda mengalami perang diantaranya melawan Pangeran Diponegoro. Banyak kerugian Belanda, dan untuk menutupi keuangan tadi dilaksanakanlah sistem tanam paksa. Hanya dalam pelaksanaannya mengalami beberapa penyelewengan. Di antaranya pada aturannya luas tanah yang wajib ditanami hanya 1/5, tapi pada pelaksanaannya yang ditanami bahkan sampai setengah dari luas lahan petani. Kemudian seharusnya kelebihan hasil panen tanaman wajib tersebut akan dibayar kepada petani pemiliknya, tapi pada pelaksanaannya justru tidak dibayarkan. Penyelewengan berikutnya adalah penduduk yang tidak punya lahan wajib bekerja selama 60 hari dengan upah. Namun pada pelaksanaannya mereka bekerja bahkan lebih dari 66 hari, bahkan tanpa upah yang memadai. Kemudian tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tidak dikenakan pajak, tapi pada pelaksanaannya ternyata tetap dikenakan pajak. Inilah beberapa kebijakan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa kolonial. Ada satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita harus menjaga fasilitas-fasilitas umum, karena fasilitas umum tersebut yang kita nikmati sekarang merupakan hasil pengorbanan rakyat Indonesia pada masa lalu. Mari kita jaga dan kita doakan mereka yang telah menjadi korban penjajahan. Demikianlah materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.